Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari buat seluruh pendengar setia Radio Jazirah FM dan juga seluruh sahabat Jazirah. Di kesempatan ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama dua teman saya, anak milenial banget ini kayaknya. Ada Aprinto. Assalamualaikum Printo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jawabannya kayaknya suara ustadz banget ya. Milenial. Milenial gitu ya. Kemudian ada Rais ya. Sehat Rais? Sehat Pak. Alhamdulillah ya. Oke, kita akan ngomongin soal Rasulullah itu layak tidak sih jadi idola buat para milenial gitu ya. Iya. Kalau dengar kata Rasulullah itu si Aprinto, apa yang terpikir oleh Aprinto soal Rasulullah itu? Eh, Kalau saya sih, kalau terpikir tentang Rasulullah itu, dia itu bersikapnya lembut ya, lembut, jujur, dan sangat sangat sopan santun sekali. Ya, Itu yang tergambar gitu ya. ya. Kelembutannya mungkin bisa lebih spesifik, mungkin digambarkan apa, pernah baca apa gitu. Kalau di buku Siro itu kan ada diceritakan kan, kalau Rasulullah itu berbicara itu dia menatap lawan bicaranya sambil perkataannya itu jelas lah. Jadi tidak belibet gitu. Tidak malingkan muka pula ya. Iya. Kalau sebagian kan kita begitu, ngomong tapi mukanya kemana gitu ya. Iya, apalagi sekarang kan di era milenial itu Iya. sambil main gadget sambil ngomong kan. Nah, Ya, itu. kita di kelas 20 orang tapi yang ngomong satu, yang 19-nya malah sibuk dengan handphonenya masing-masing gitu ya. Iya, betul sekali, Bang. Oke, kalau Rais, Ya. kalau dengar Muhammad itu apa yang terpikir Rais? Kalau menurut Rais ya Pak, kalau Muhammad itu ya seperti sosok yang kalau kita gambarkan ya sosok yang inilah yang hebat lah di mata menurut saya sendiri Pak. Karena banyak sekali kisah-kisah yang pernah saya baca itu kalau Nabi Muhammad itu berbeda dari bagian manusia yang lain. Apa mungkin yang Salah menarik? satu contohnya ada saya baca kisah itu Pak. Nabi Muhammad itu waktu di pasar itu ada seorang buta yang pengemis buta yang sedang mencaci Nabi Muhammad. Namun pada saat itu Nabi Muhammad itu mendengar cacian tersebut. Nah, dari cacian itu Muhammad tidak marah dengan pengemis buta itu karena dia tahu pengemis ini sudah buta dan dia masih dalam tahap tidak tahu yang mana Nabi Muhammad itu yang sebenarnya. Maka pada saat itu Nabi Muhammad membuat pengemis buta ini ya dikasih makan lah, bahkan dimakan itu disuapi, dihancurkan dulu di mulut Nabi Muhammad baru disuapinya kepada pengemis buta itu. Walaupun Nabi Muhammad dicaci oleh pengemis buta ini, tapi Nabi Muhammad tidak dengki, tidak marah pada pengemis buta ini. Ini jadi sosok yang gambaran bahwa Nabi Muhammad itu adalah suatu manusia, yang bisa menjadi beda dari manusia yang lain gitu. Kalau zaman sekarang mungkin bisa Ya, jadi orang sering bilang pencitraan tuh, Ya, orang politik gitu. pencitraan, Tapi ya. Muhammad itu pencitraan nggak? Menurut Rais? Kalau itu enggak, itu Ya. murni dari sifatnya Nabi Muhammad itu yang namanya tidak ada rasa dengki atau marah pada setiap umat-umatnya itu, Pak. Iya. Karena belum kenal dakwah pada pengemis buta ini, belum juga kenal Nabi Muhammad, jadi Nabi Muhammad merasa oh iya berarti ini harus didakwahkan gitu. Dan yang jelas Muhammad itu bukan pencitraan. Iya, Bukan ya. Kayak sekarang ini kan banyak tuh, Pak. Kalau kita kan sekarang nggak Ya. tahu juga sih ya. Oke. Menarik ini Aprinto ya. Kalau kita bicara tentang itu tadi kok sosok Muhammad, kemudian kita agak tarik ke kekinian kan ada konsep yang disebut dengan pencitraan tadi. Mungkin agak lebih menarik kita bicara soal itu ya. Jadi orang itu kadang kan berbuat baik, tapi sebagian juga menilai lu pencitraan lu. Nah gitu. Kalau seperti itu gimana? Aprinto, kalau misalnya orang itu sebenarnya pingin baik sebenarnya, pingin menjadi yang lebih baik gitu. Tapi orang bilang lu lagi pencitraan lu. Nah, itu gimana itu Printo?
Kalau menurut saya sih terkadang kita itu harus bersikap, ada kalanya kita itu harus bersikap bodoh amat dengan kata-kata orang yang tidak penting seperti itu kan. Jikalau kita itu melakukan sesuatu yang kita anggap itu baik dan jelas-jelas baik, maka ada misalnya omongan-omongan yang mengatakan wah itu pencitraan, yang nggak usah didengar. Yang pasti kita itu melakukan kebaikan atas dasar kemauan kita sendiri, dan itu kata-kata itu menurut saya tidak usah dihiraukan. Itu urusan mereka. Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu gitu ya. Easy going lah ya. Jadi kalaupun orang menilai itu pencitraan ya jangan pula ambil pusing nian gitu ya. Oke, kalau ke Rais, kalau melihat anak milenial sekarang Rais, Iya. gimana Rais melihat? Ya kalau menilai anak milenial sekarang ini ya kita bilang juga Pak sudah jauh dari namanya agama. Dimana mereka itu kalau padahal ini salah satu contohnya, padahal mereka kalau meninggalkan sholat itu adalah dosa paling besar yang paling utama nanti dihisab. Namun kebanyakan dari mereka itu ya itu yang dari mereka meninggalkan yang namanya suatu kewajiban yang paling utama, itu menegakkan atau mendirikan sholat. Menjadi persoalan yang besar bagi seorang dai, bagi seorang ustadz, bagi seorang yang orang tua juga, bagaimana mendidik seorang anaknya agar anaknya ini tidak jauh dari namanya agama tuh. Kalau menurut pemikiran Rais ya itu Pak, orang anak milenial sekarang ini sudah jauh dari namanya agama atau yang namanya ibadah lah untuk bagi mereka pada Tuhannya. Atau agama itu jadi candu ya, jadi sesuatu yang nggak enak ya gitu. Atau nanti agama itu nantilah umur 50-an tahun lah kayak gitu ya. Ada berpikiran begitu nggak sebagian ya? Jadi artinya ya itu urusan belakangan lah. Sholat itu mungkin usia 40-50 tahun lagi lah. Masih strong nih, masih kuat nih, masih hebat, masih umur 20 tahun gitu ya. Oke, ke Aprinto. Kalau anak muda sekarang itu kan banyak mengambil contoh atau mengambil teladan lah, mungkin bisa jadi tidak jauh dari apa yang mereka lihat gitu ya, mengidolakan sesuatu lah mungkin kalau boleh dibilang begitu. Bagaimana kalau Printo melihat itu, misalnya ya mengidolakan artis, mengidolakan pemain bola atau apa, gimana Printo? Kalau menurut saya sih itu sah-sah saja ya Bang. Karena itu merupakan mereka tertarik sendiri kan, karena misalnya seperti personil band ataupun atlet bola, mereka sudah melihatnya secara langsung prestasi-prestasi mereka, dan mungkin dari segi penampilannya juga boleh mengidolakan seperti itu, tetapi jangan lupakan juga kita harus mengidolakan Rasulullah seperti itu kan. Karena ya kalau kita melihat ke kisah ke belakang kan tentang perjuangan Rasulullah itu, Rasulullah itu punya prestasi yang jauh sangat-sangat luar biasa kan. Ya prestasinya itu ketika Rasulullah itu salah satunya kan ketika dia pergi ke Isra Mi'raj itu kan, itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Dan kenapa kita harus mengidolakan Rasulullah juga, karena memang dia sudah cinta lebih dulu kepada kita sebagai umatnya, bahkan 14 abad yang lalu beliau sudah cinta duluan kepada kita. Nah, kenapa kita tidak membalas cinta itu? Nah, dan wujud dari cinta itu kita harus mengikuti dan meneladaninya. Tidak apa-apa kalau mau mengidolakan seperti artis, pemain bola, nggak apa-apa, tapi jangan lupakan Rasulullah seperti itu. Oke, kalau ke Rais, Muhammad itu kan jauh banget ya, jauh dari kita ya, apalagi anak milenial gitu kan. 14 abad yang lalu loh, sekitar 1400-an tahun yang lalu itu Muhammad, dengan segala konsep dakwahnya yang sangat hebat di zaman itu ya, dan kemudian pengaruhnya juga sampai sekarang. Jadi kalau anak muda yang hari ini mengidolakan yang lain dan kemudian tidak sampai kenal kepada sosok Rasulullah, itu sebenarnya apa yang mungkin salah gitu kalau menurut Rais? Ya kalau sosok Nabi Muhammad itu tidak sampai kepada mereka, ya mungkin karena kurang pengenalan mungkin ya Pak, dari ustadz ataupun dari orang tua mereka kurang mengajarkan yang mana memperkenalkan lah yang namanya sosok Nabi Muhammad itu. Kalau mereka mengidolakan Ronaldo atau mengidolakan Messi atau main bola atau atlet-atlet lain itu kan, mereka tahu bahwasannya ada orangnya,
bahwa ada mereka melihat suatu prestasi atau melihat sesuatu yang namanya ada yang menjadi acuan bagi mereka untuk mengidolakannya. Tapi kan Nabi Muhammad ini kan sudah tidak ada orangnya nih Pak. Dan juga prestasinya juga kadang yang hanya tahu orang-orang yang mempelajari agama. Kurang kalau orang-orang yang pemuda atau anak muda yang milenial ini kan jauh dari agama misalnya kan. Jadi yang hanya tahu itu yang Nabi Muhammad ya orang-orang yang dekat dengan agama. Jadi mungkin kita lebih memperkenalkan yang namanya sosok Nabi Muhammad juga pada anak muda. Bagaimana caranya itu banyak sekali nanti yang kita ingin bagaimana cara menyentuh bagi mereka untuk memperkenalkan Nabi Muhammad. Salah satunya ya kita ajak mereka bagaimana berbisnis seperti Nabi Muhammad, ajak mereka sebagaimana berdagang seperti Nabi Muhammad ataupun yang lainnya. Mungkin itu jadi salah satu contoh bagi mereka atau ajakan bagi mereka untuk berkenal ke Nabi Muhammad. Oke. Kalau Rais, kalau kita membaca biografi misalnya itu kan, kalau yang misalnya Ronaldo, Messi itu kan anak muda sekarang kan scroll di Google kan agak seneng lah gitu misalnya. Tapi kalau misalnya scroll tentang Muhammad kan agak beda jauh gitu loh. Karena Messi, Ronaldo itu kan nampak di hadapan gitu. Tapi sementara Muhammad kan jauh gitu. Itu mungkin juga jadi salah satu alasan gitu ya. Kenapa mereka tidak mengenal sosok Muhammad itu. Karena kurang keinginan bagi mereka. Tapi kalau mungkin boleh kasih saran misalnya ke Rais ya. Seperti apa mungkin pendekatan yang bisa dilakukan, mungkin misalnya kalau misalnya kita buka Google Muhammad itu seperti apa misalnya, bagaimana Ronaldo dengan deretan prestasinya, atau seperti apa yang diinginkan oleh anak milenial itu? Terkadang Pak, anak muda itu kan mengidolakan karena mereka juga melakukan, misalkan mengidolakan pemain bola. Nah, dia karena mengidolakan karena dia bermain bola juga kan, seperti itu. Main basket, dia mengidolakan idola basketnya karena dia bermain basket juga, karena dia melakukan sesuatu yang diidolakannya. Tapi kan kalau terkadang kan Nabi Muhammad kan melakukan sesuatu itu kan jarang diketahui anak muda. Jadi kalau memang kita ingin memperkenalkan Nabi Muhammad itu seperti kita mengajarkan mereka yang namanya memanah, berkuda, itu jadi salah satu nanti bagi mereka, wah gini ya Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu waktu dulu berkuda, memanah. Kalau kita memperkenalkan ini, mereka akan mencari tahu bagaimana biografi Nabi Muhammad, bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad, gitu Pak. Jadi pendekatannya harus betul-betul ini ya, betul-betul sesuai dengan milenial ya. Oke, ke Aprinto misalnya gini. Dulu kan pernah atau sering mungkin kita mendengar istilah ketika berolahraga panah itu olahraga sunnah gitu. Olahraga yang sunnah, misalnya berenang, berkuda ataupun juga naik memanah gitu. Perkataan ini jadi hal yang menarik untuk anak milenial atau tidak kalau menurut Aprinto? Kalau menurut saya kan ini agak gimana, sudah agak tertinggal kan zaman sekarang, karena melihat perkembangan sekarang anak muda itu kan hobinya itu olahraga yang kekinian, misalnya seperti sepak bola, basket kata Mas Rais tadi kan, ada juga misalnya bahkan kalau berenang itu masih banyak sih. Nah, tetapi yang perlu kita ingat itu, mau apapun olahraganya itu tidak apa-apa, karena seorang mukmin itu kan juga harus dicintai karena fisiknya kuat kan. Mukmin yang lebih dicintai itu karena fisiknya kuat. Enggak apa-apa mau berolahraga. Tapi misalnya berolahraganya itu kan malam kan Bang. Misalnya main bulu tangkis itu sampai malam. Ya enggak apa-apa. Nah, tapi selesai olahraga nanti disempatkan untuk sholat kan. Sebelum tidurnya ya. Belum sholat Isya, sholat dulu ya. Iya. Atau misalnya nanti ada waktu seperti kemarin kan ada Piala Dunia itu kan jam 2 kan. Nah, sudah Piala Dunia itu enggak apa-apa itu disempatkan sholat tahajud dulu kan. Jadi ada imbangannya, harus diimbangi seperti itu Bang. Iya, jadi artinya berdakwah dengan anak milenial itu betul-betul harus menyentuh milenial gitu ya. Kalau konsep dakwah sekarang mungkin bisa dilihat Aprinto, sudah menyentuh anak milenial belum kalau sekarang? Kalau sekarang itu anak milenial itu konsumsinya itu banyak di media sosial kan Bang. Saya lihat kalau di media sosial sekarang itu sudah mengimbangi kan, ada video-video pendek yang dibuat oleh beberapa orang, misalnya untuk dibuat snap WA dan sebagainya. Sudah ini
kalau untuk keseluruhan sudah lumayan bagus, tapi alangkah bagusnya jika dia itu menyasar kepada individu misalnya seperti itu kan. Lebih melakukan pendekatan persuasif seperti itu. Oke, saya ke Rais nih. Jadi pengenalan sosok Muhammad sebagai tauladan itu penting buat anak milenial ya. Sangat penting ya. Sangat penting itu, Pak. Oke. Kemudian yang harus juga diperhatikan adalah media-media apa yang kemudian akan kita jadikan sebagai wasilah dari pengenalan itu ya. Jadi misalnya kan YouTube, Instagram gitu. Bagaimana caranya biar itu juga menyentuh anak muda gitu. Sosok Muhammad itu kepada apa wasilah-wasilah tadi, alat-alat tadi gitu kan. Ya, sekarang ini banyak di YouTube atau di platform-platform digital seperti Instagram atau TikTok tuh kan, Pak. Banyak kan konten-konten kreatornya itu menjelaskan kejadian-kejadian, menjelaskan peristiwa-peristiwa itu kan. Mereka menarasikan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan kalau kita ingin mengenalkan Nabi Muhammad juga bisa kita menceritakan, menarasikan kepada di platform YouTube atau di Instagram atau TikTok, kita menarasikan bagaimana peristiwa atau kejadian pada Nabi Muhammad. Dan ini menjadi nanti pasti insya Allah lah Allah itu memberikan hidayah kepada setiap hambanya untuk memperkenalkan bagaimana kalau ada seorang pendakwah memperkenalkan yang namanya kasihnya Allah ini, pasti ada yang akan tersentuh untuk mencintai atau mengidolakan Nabi Muhammad nantinya. Jadi mungkin dengan cara menarasikan itu adalah salah satu cara yang paling populer sekarang untuk ini, Pak. Bagaimana seorang content creator menarasikan apa yang ingin jadikan konten bagi mereka. Jadi artinya kalau mungkin misalnya literasinya anak muda itu membaca sirah itu sudah terlalu kurang dan mungkin kalau boleh dikatakan hampir habis gitu ya. Gunakan platform-platform media sosial lainnya untuk mengenalkan sosok Muhammad itu. Jadi artinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus diceritakan, dinarasikan dalam bentuk platform-platform media sosial digital itu yang kemudian bisa dikonsumsi anak muda itu. Kalau kita betul-betul mau mengenalkan sosok Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dan dakwahnya anak milenial kan semestinya begitu. Dan yang paling pas itu siapa yang melakukan itu? Kalau kayak gitu untuk konsumsi milenial itu kalau Rais, kalau demikian. Ya, yang pandai berkomunikasi itu, Pak, yang bisa menjelaskan secara detail ataupun yang bahasa retorikanya itu enak didengar. Dan mungkin sebenarnya anak muda juga ya harusnya kan, karena sasaran dakwahnya juga anak muda. Mestinya anak muda juga yang harus mengambil ngambil peran itu gitu ya. Jadi pada akhirnya sosok Muhammad itu bisa dikenal oleh kaum milenial gitu. Oke, saya ke Rais nih, ke Aprinto. Apa yang mungkin ingin dipesankan kepada anak-anak muda sekarang yang mungkin hari ini salah dalam mengambil teladan gitu, dan bagaimana kemudian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menjadi teladan yang utama buat anak milenial? Gimana Perinto? Oke, kalau menurut saya berpesan kepada anak muda bahwa Rasulullah itu merupakan sosok yang sangat komplit. Artinya dari segala segi aspek Rasulullah itu sangat pas untuk ditiru. Misalnya kita ambil contoh ini, Pak. Misalnya kan ada sekarang kan perempuan itu diet. Nah, maka Rasulullah itu menawarkan dietnya puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Artinya dari segi di sini saja Rasulullah itu sudah ada contohnya terdahulu mencontohkan kepada umatnya. Dan saya berpesan juga, silakan kalau mau mengidolakan pemain bola, apa artis itu, tapi harus ada batasannya dan kita harus mengidolakan Rasulullah. Kenapa kita harus mengidolakan Rasulullah? Karena yang akan menolong kita di akhirat nanti ya Rasulullah, bukan para artis itu, bukan para pemain itu. Bahkan di akhirat nanti kan kita akan dikumpulkan dengan siapa yang kita idolakan. Kalau dikumpulkan bersama BTS, berarti dia mengidolakan BTS. Dan BTS itu bisa nggak menolong kita nanti? Nggak bisa. Ya bisa menolong kita itu kan ya Rasulullah. Kalau mau mengidolakan silakan kepada anak-anak muda, tapi jangan lupakan Rasulullah gitu. Iya, ke Rais, platform media sosial, platform digital itu penting dalam soal dakwah. Dan dia harus menyentuh kaum milenial. Apa mungkin pesan yang
ingin Rais sampaikan kepada konten kreator lah, terutama yang milenial, untuk mengenalkan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih dekat kepada anak milenial dan kemudian bisa dijadikan contoh real dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya, mungkin dari Rais sendiri ya Pak ya, kalau itu kan kita sama-sama tahu kalau anak milenial itu kan itu banyak sekali menggunakan media sosial sebagai kehidupan sehari-hari mereka ya kan. Nah, kalau kita berbicara kepada orang-orang yang berdakwah di mimbar ataupun dimanapun, itu tidak salah, tapi bagaimana sekarang ini kita menggunakan sesuatu yang perkembangan zaman atau teknologi ini kita gunakan sebaik mungkin untuk bermanfaat bagi sesama manusia. Dan juga kalau kita ingin memperkenalkan Nabi Muhammad untuk pada konten-konten kreator, kita harus memperkenalkan dulu yang paling utama itu untuk bermanfaat bagi yang namanya penikmat media sosial ini. Bagaimana kita memperkenalkan sesuatu yang bermanfaat seperti mengenalkan Rasulullah itu paling utama, agar mereka tidak mengidolakan yang namanya sesuatu keluar dari yang idola mereka. Yang paling penting utama itu yang mengidolakan Nabi Muhammad. Kita memperbanyaklah memperkenalkan kepada kaum milenial atau kaum muda itu bagaimana sosok yang patut untuk diidolakan bagi mereka gitu. Oke. Kalau boleh satu kata untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata apa yang mungkin ingin Aprinto sampaikan? Satu kata aja. Saya rindu. Kenapa rindu? Karena Rasulullah itu merindukan kita 14 abad yang lalu. Ya. Ada kisahnya kan Pak? Apa perlu saya bahas kisahnya juga? Tidak mesti. Ya. Jadi rindu ya. Ya. Ketika disebut Muhammad, Rindu. satu kata yang terbayang rindu, karena ingin kejumpaan dengan sosok Ya. beliau itu ya. Kalau si Rais, apa mungkin satu kata untuk Nabi Allah Muhammad SAW? Ketemu. Ya, ingin ketemu lah Pak. Karena kita kan belum tentu manusia-manusia hidup zaman ini, walaupun Islam juga, kalau mereka juga kafir atau musyrik atau munafik, itu kan belum tentu juga nanti dapat ketemu Nabi Muhammad. Nah, ini menjadi landasan bagi saya untuk bahwa saya ingin ketemu Nabi Muhammad nanti pada saat saya setelah mengalami kehidupan dunia ini. Oke, ada rindu dan pingin ketemu. Artinya sosok Muhammad itu betul-betul menjadi sesuatu yang sangat baik untuk kemudian kita jadikan sebagai teladan. Harapannya sekali lagi untuk Printo dan juga Rais, sebagai anak milenial, kita berharap anak-anak milenial yang mungkin hari ini lebih banyak menggunakan platform-platform digital juga banyak membuat konten-konten yang berhubungan dengan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sosok ini betul-betul bisa menyentuh anak milenial gitu. Jangan bicara Rasulullah di kalangan milenial kalau kemudian kita tidak tahu kebutuhan milenial itu seperti apa. Kalau kebutuhan milenial itu lebih kepada platform-platform digital, ya manfaatkan platform digital itu untuk mengenalkan sosok kita. Kalau mengenalkan sosok Muhammad tidak menyentuh pada kebutuhan kaum milenial, ya sangat jauh kita berharap anak milenial itu juga kenal dengan sosok Muhammad SAW. Itu kesimpulan yang mungkin bisa kita berikan, bahwa sekali lagi platform media sosial itu sangat penting untuk berdakwah, tapi pengenalan Rasulullah menggunakan platform media sosial itu juga sangat penting, dan itu insya Allah menyentuh dunia milenial. Sekali lagi terima kasih untuk Aprinto dan juga untuk Rais yang sudah bicara tentang sosok Muhammad ini, dan layak ya, layak Muhammad itu dijadikan sebagai teladan buat anak milenial ya. Sangat layak ya. Sangat layak sekali. Ya, dan dengan segala keluhuran akhlak dan budinya, mudah-mudahan itu bisa menjadi satu sentuhan bagi kita bersama untuk beritiba kepada beliau. Terima kasih sekali lagi untuk Aprinto dan juga untuk Rais yang sudah ngobrol-ngobrol sama kita, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri bila bisa bila fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.